Halo Bapak Ibu, dan semua sahabat sehat yang luar biasa. Pernah nggak merasa begini? Dulu, waktu usia 30-an, tubuh rasanya kuat, bangun pagi langsung segar, naik tangga 2 lantai pun masih enteng. Tapi sekarang, di usia 55 tahun ke atas, kok rasanya mulai beda ya? Badan gampang lelah, naik tangga ngos-ngosan, otot paha dan betis kadang terasa lemah, dan tangan cepat pegal kalau angkat galon atau belanjaan. Kalau sudah begitu, jangan buru-buru berpikir, ini memang karena faktor usia. Bisa jadi bukan karena umur saja, tapi karena jenis makanan yang kita makan setiap hari. Iya, Bapak Ibu nggak salah dengar, ada makanan yang rasanya enak, malah bikin ketagihan, tapi diam-diam bisa merusak otot kita dari dalam. Dan anehnya lagi, makanan ini justru sering dianggap biasa aja, padahal efeknya pelan-pelan membuat otot melemah, tubuh makin lemas, dan akhirnya aktivitas pun terganggu. Yang paling mengkhawatirkan, gejalanya nggak langsung terasa. Tahu-tahu kita jadi sering jatuh, susah bangkit dari duduk, atau butuh pegangan waktu jalan. Saya mau cerita sedikit tentang Pak Hadi, 62 tahun, pensiunan guru dari Semarang. Dulu beliau dikenal aktif, suka bersepeda, bahkan kadang masih bantu-bantu cucu sekolah. Tapi beberapa bulan terakhir, ia mulai sering mengeluh capek, kakinya terasa gemetaran, dan bahkan sempat jatuh saat ke kamar mandi. Waktu diperiksa, ternyata bukan karena penyakit tertentu, tapi karena massa ototnya sudah berkurang drastis. Yang bikin kaget, setelah dicek kebiasaannya, Pak Hadi setiap hari sarapan dengan roti tawar putih dan sosis goreng, lalu minumnya teh botolan manis. Kebiasaan ini dilakukan bertahun-tahun, tanpa sadar bahwa itulah penyebab pelan-pelan tubuhnya jadi lemah. Pak Hadi baru sadar setelah dokter bilang, "Bapak bukan kekurangan tenaga, tapi kekurangan otot." Dengar itu, beliau langsung mengubah pola makannya, dan sekarang perlahan mulai membaik. Tapi nggak semua orang seberuntung Pak Hadi. Banyak yang baru sadar setelah jatuh dan patah tulang, atau bahkan sudah butuh bantuan jalan. Dan yang menyedihkan, semua ini sebenarnya bisa dicegah asal kita tahu makanan apa saja yang diam-diam merusak otot kita. Karena itulah video ini dibuat, supaya Bapak Ibu bisa lebih waspada sebelum terlambat. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan 7 makanan yang diam-diam bisa menghancurkan kekuatan otot, saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu, nonton dari kota mana nih? Dan usianya sekarang berapa? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sapa dan jadi komunitas sehat bersama. Jangan malu, karena di sini kita saling dukung dan belajar bareng. Karena semakin kita tahu, semakin kita bisa menjaga tubuh ini agar tetap kuat dan mandiri, bahkan di usia 60, 70, atau 80 tahun sekalipun. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai akhir, karena setiap poin sangat penting. Bisa jadi salah satu dari makanan yang akan disebutkan nanti, adalah favorit Bapak Ibu setiap hari. Dan jangan lupa, klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video penting lainnya, yang khusus kami buat, untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh di usia emas ini. Karena ingat, tubuh kuat di usia tua itu bukan mustahil. Kuncinya, ada pada pilihan yang kita buat hari ini. 1. Daging olahan. Bapak Ibu, makanan pertama yang harus kita waspadai adalah daging olahan seperti sosis, nugget, bakso instan, kornet kalengan, dan sejenisnya. Rasanya gurih, empuk, mudah diolah, dan anak cucu kita pun suka. Tapi di balik kenikmatannya, jenis makanan ini menyimpan bahaya besar bagi otot kita, apalagi di usia 55 tahun ke atas. Daging olahan mengandung zat tambahan seperti nitrit dan nitrat, yang sebenarnya digunakan untuk menjaga warna dan daya tahan makanan. Namun zat ini juga terbukti dapat menyebabkan peradangan ringan berkepanjangan dalam tubuh, termasuk di jaringan otot. Kalau peradangan ini dibiarkan, lambat laun otot akan menjadi lemah dan susah pulih setelah aktivitas. Selain itu, daging olahan biasanya sangat tinggi garam dan lemak jenuh, 2 musuh besar bagi kesehatan pembuluh darah. Ketika aliran darah ke otot terganggu, otot tidak akan mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi. Akibatnya, otot bisa menjadi kaku, cepat lelah, dan sulit pulih ketika cedera. Bahkan, beberapa studi menunjukkan konsumsi rutin daging olahan berkaitan erat dengan penurunan kekuatan otot dan penurunan massa otot, yang disebut sarkopenia. Kita mungkin tidak langsung merasakannya setelah makan sosis atau nugget. Tapi jika dimakan tiap hari selama bertahun-tahun, dampaknya akan terasa. Tangan mulai kesemutan, kaki mudah pegal, bangun dari duduk jadi berat. Itu bukan faktor umur, tapi efek dari apa yang kita makan. 2.
Minuman manis kemasan. Poin kedua ini mungkin akan membuat kita berpikir ulang saat membeli minuman di minimarket. Karena ternyata, minuman manis dalam kemasan seperti teh botol, soda, minuman energi, bahkan jus buah, buatan mengandung gula, dalam jumlah yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari kebutuhan harian tubuh. Mungkin rasanya segar, apalagi diminum dingin di siang hari, tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa konsumsi gula berlebih, dapat mengacaukan metabolisme otot kita? Saat kita minum minuman manis, kadar gula darah langsung naik drastis. Tubuh kemudian akan melepaskan insulin dalam jumlah besar untuk menstabilkannya. Proses naik turun gula darah ini membuat tubuh mudah lelah, dan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun atau memperbaiki otot justru habis untuk menangani kelebihan gula. Lebih dari itu, konsumsi gula berlebihan memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk di jaringan otot. Maka tak heran kalau banyak orang usia lanjut yang doyan minuman manis, mulai sering merasa berat di kaki, gampang pegal padahal cuma jalan sebentar, atau bahkan mulai kehilangan kekuatan saat mengangkat barang yang dulu terasa ringan. Yang paling disayangkan, banyak dari kita berpikir, kan cuma teh botol, bukan alkohol. Tapi faktanya, dalam satu botol kecil teh manis kemasan, bisa mengandung lebih dari 5 sendok teh gula, belum lagi pewarna dan pengawet. Jika dikonsumsi rutin, tubuh bukan hanya berisiko diabetes, tapi juga kehilangan massa otot secara perlahan, tanpa kita sadari. Jadi, daripada pilih minuman manis kemasan, lebih baik minum air putih, infused water, atau teh, tanpa gula lebih sehat, lebih menyegarkan, dan tidak merusak kekuatan tubuh. 3. Roti tawar putih dan kue kering. Roti tawar putih dan kue kering, memang terasa ringan, dan praktis untuk sarapan atau camilan. Tapi inilah jebakan yang sering tidak kita sadari. Roti putih, terutama yang dikemas dan diproses secara industri, termasuk dalam kategori karbohidrat olahan yang artinya, kandungan serat, vitamin dan mineral pentingnya sudah hilang karena proses penggilingan dan pemutihan. Akibatnya, saat kita makan roti tawar putih, tubuh hanya menerima kalori kosong yang cepat dicerna, dan langsung berubah menjadi gula darah. Sama seperti minuman manis, ini memicu lonjakan gula darah yang kemudian cepat turun, dan membuat tubuh merasa lemas dan cepat lapar lagi. Lebih buruk lagi, makanan seperti ini tidak mengandung protein yang cukup untuk mendukung pemeliharaan dan pertumbuhan otot. Kita mungkin merasa kenyang sesaat, tapi otot kita tidak diberi bahan baku yang dibutuhkan. Coba bayangkan, otot kita seperti bangunan. Tanpa semen dan bata yang cukup, lama-lama bangunan itu akan rapuh dan roboh. Sama halnya dengan tubuh kita. Jika terlalu sering makan roti putih atau kue kering, tapi jarang makan makanan sumber protein seperti telur, tempe, ikan, atau tahu, maka otot kita akan mulai menyusut pelan-pelan. Dan yang lebih menipu, kue-kue kering juga sering mengandung gula tambahan dan lemak trans, yang mempercepat kerusakan sel tubuh. Makanan ini sering dianggap ringan, padahal dampaknya berat. Banyak lansia yang merasa mudah capek, padahal tidak melakukan apa-apa, ternyata bukan karena usia, tapi karena selama bertahun-tahun tidak menyuplai ototnya dengan nutrisi yang benar. Jadi, yuk mulai kurangi konsumsi roti putih dan kue manis. Gantilah dengan roti gandum utuh, ubi rebus, atau oatmeal yang lebih ramah bagi otot dan jantung. 4. Gorengan berlebihan. Siapa yang bisa menolak gorengan? Tahu isi, pisang goreng, tempe mendoan, risoles nikmatnya luar biasa, apalagi kalau hangat dan dinikmati dengan sambal atau cabai rawit. Tapi, inilah kenyataan pahitnya. Gorengan adalah salah satu penyebab utama rusaknya otot secara perlahan, terutama kalau digoreng dengan minyak bekas atau digoreng berulang kali. Minyak yang dipanaskan berkali-kali akan menghasilkan radikal bebas, yaitu zat berbahaya yang dapat merusak sel-sel tubuh, termasuk sel otot. Efeknya tidak langsung terasa, tapi akumulatif seiring waktu, otot menjadi tidak elastis, mudah nyeri, dan kemampuan bergerak menurun. Lebih dari itu, gorengan juga tinggi lemak jenuh dan kalori. Tubuh kita akan menyimpan kelebihan energi dari lemak ini sebagai lemak tubuh, bukan sebagai massa otot. Maka jangan heran, kalau sering makan gorengan tapi tubuh tidak jadi lebih kuat malah makin berat, nafas pendek, dan kaki terasa cepat lelah. Ditambah lagi, gorengan biasanya minim kandungan protein, padahal untuk menjaga otot tetap kuat dan aktif, kita butuh asupan protein berkualitas setiap hari. Pola makan tinggi gorengan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan otot, memperlambat pemulihan setelah aktivitas, dan menurunkan kekuatan tubuh secara menyeluruh. Jadi meskipun rasanya sulit ditinggalkan, cobalah mulai mengurangi. Tidak harus langsung berhenti total, tapi bisa dengan cara mengganti sebagian. Misalnya, tempe goreng diganti tempe kukus, atau tempe bakar,
atau mencoba camilan rebus seperti singkong dan jagung. Pilihan-pilihan ini jauh lebih bersahabat untuk jantung dan otot kita. 5. Permen dan camilan manis. Poin kelima ini mungkin terdengar sepele, karena siapa sih yang tak suka ngemil manis? Permen, coklat batangan, wafer, atau camilan kemasan seperti biskuit isi krim, sering jadi teman santai di rumah. Tapi perlu kita ingat, camilan manis adalah musuh tersembunyi dari kekuatan otot, terutama di usia lanjut. Kenapa? Karena makanan tinggi gula akan memicu penumpukan lemak, meningkatkan resiko resistensi insulin, dan menghambat kemampuan tubuh menyerap asam amino, yaitu bahan dasar pembentukan protein otot. Gula berlebih juga menyebabkan proses yang disebut glikasi, yaitu ketika gula menempel pada protein di tubuh dan merusaknya. Ini membuat otot menjadi kaku, mudah nyeri, dan cepat lelah. Bahkan, dalam jangka panjang, gula yang terus menumpuk dalam darah bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil yang bertugas mengantarkan nutrisi ke otot. Kalau suplai nutrisi terganggu, otot tak bisa berkembang dan malah menyusut. Ini alasan kenapa banyak orang yang makin tua makin susah angkat barang, meskipun berat badannya masih ideal, karena bukan beratnya yang berkurang, tapi ototnya yang hilang. Maka mulai sekarang, yuk kita lebih bijak dalam memilih camilan. Daripada permen atau wafer manis, coba ganti dengan buah segar, potongan pepaya, pisang, atau segenggam kacang almond yang kaya protein. Camilan sehat seperti ini tidak hanya enak, tapi juga membantu menjaga kekuatan otot dan daya tahan tubuh, apalagi kalau dikombinasikan dengan sedikit gerakan atau olahraga ringan setiap hari. Karena ingat, usia boleh bertambah, tapi tenaga dan kemandirian harus tetap terjaga. 6. Makanan asin dan ber-MSG tinggi. Bapak dan Ibu, siapa di antara kita yang tidak suka makanan gurih? Makanan asin, seperti keripik, mie instan, camilan berbumbu, atau bahkan lauk pauk seperti ikan asin, sambal terasi, dan makanan cepat saji memang menggoda. Rasa gurih dan sedap itu, seringkali membuat kita ingin nambah terus. Tapi di balik kenikmatannya, makanan yang tinggi garam, natrium, dan penyedap rasa MSG, ternyata sangat berbahaya bagi kekuatan otot, terutama di usia 55 tahun ke atas. Kenapa bisa begitu? Karena garam dan MSG berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh, terutama kadar natrium dan kalium yang penting untuk fungsi otot. Otot bekerja berdasarkan sinyal listrik dari sistem saraf, dan untuk bisa merespons sinyal itu dengan baik, dibutuhkan keseimbangan cairan dan elektrolit. Ketika tubuh kelebihan natrium akibat makanan asin, ginjal kita harus bekerja lebih keras untuk membuang kelebihannya. Tapi di usia lanjut, kemampuan ginjal biasanya sudah menurun, sehingga cairan menumpuk di jaringan tubuh. Inilah yang menyebabkan pembengkakan, kram, dan otot terasa nyeri atau berat. Kadang kita merasa kaku saat bangun tidur, atau sakit punggung dan betis seperti ketarik. Padahal tidak beraktivitas berat bisa jadi ini adalah sinyal dari otot yang mulai terganggu keseimbangannya. Selain itu, MSG atau penyedap rasa juga bisa menstimulasi sistem saraf berlebihan. Jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan gangguan sinyal otot, sehingga otot lebih cepat lelah, susah relaksasi setelah tegang, dan lebih lama pulih setelah kelelahan. Yang membuat khawatir, kita sering tidak sadar bahwa makanan yang kita anggap tidak asin pun ternyata tinggi MSG, seperti bumbu instan, saus botolan, atau makanan beku. Dan sayangnya, semakin kita sering makan makanan seperti ini, lidah kita jadi terbiasa, dan makanan sehat terasa hambar. Ini membuat kita sulit berpindah ke makanan alami, padahal justru makanan alamilah yang menjaga tubuh tetap kuat. Jadi mulai sekarang, yuk kita biasakan untuk mengurangi garam dan MSG secara perlahan. Bapak Ibu bisa mulai dengan memasak sendiri di rumah, gunakan rempah alami seperti bawang putih, daun salam, lengkuas, dan kunyit yang tidak kalah enak dan jauh lebih sehat. Kalau ingin rasa gurih, bisa pakai kaldu dari rebusan ayam asli, bukan dari bubuk kemasan. Ingat, menjaga otot bukan hanya soal olahraga, tapi juga soal menjaga apa yang masuk ke tubuh kita setiap hari. 7. Alkohol. Dan sekarang, kita sampai pada makanan atau lebih tepatnya minuman, ketujuh yang diam-diam bisa sangat merusak otot, yaitu alkohol. Mungkin Bapak Ibu berpikir, saya jarang minum alkohol, paling cuma saat acara keluarga atau hari besar. Tapi meskipun hanya sesekali, di usia 55 tahun ke atas, efek alkohol terhadap tubuh jauh lebih besar dibanding saat masih muda. Apalagi jika dikonsumsi secara rutin meskipun sedikit. Alkohol bisa memengaruhi banyak bagian tubuh, namun yang paling sering diabaikan adalah pengaruhnya terhadap otot.
Pertama, alkohol menghambat sintesis protein otot, proses penting yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki otot setelah digunakan. Di usia lanjut, tubuh secara alami sudah mengalami penurunan kemampuan membentuk otot. Ditambah dengan masuknya alkohol, proses ini menjadi makin lambat, atau bahkan berhenti. Maka jangan heran kalau orang yang rutin mengonsumsi alkohol cenderung lebih mudah kehilangan kekuatan otot, meskipun makanannya terlihat cukup. Kedua, alkohol juga mengganggu penyerapan vitamin dan mineral penting seperti vitamin B, magnesium, dan kalsium yang semuanya sangat dibutuhkan untuk kontraksi otot dan fungsi saraf. Akibatnya, otot menjadi mudah tegang, kaku, dan terasa nyeri meskipun tidak sedang digunakan secara intensif. Yang lebih mengkhawatirkan, alkohol juga menyebabkan dehidrasi. Otot kita sebagian besar terdiri dari air. Saat tubuh kekurangan cairan, otot kehilangan elastisitasnya, menjadi lemah, dan rentan cedera. Bahkan, dalam jangka panjang, konsumsi alkohol dapat menyebabkan miopati alkoholik, sebuah kondisi di mana serat otot rusak permanen, karena paparan alkohol yang terus-menerus. Jika ini terjadi, kekuatan otot tidak bisa kembali seperti semula, dan orang tersebut bisa mengalami gangguan gerak serius. Bayangkan jika hal ini terjadi saat usia kita sudah lanjut, aktivitas harian seperti naik tangga, mengangkat cucu, atau sekadar berjalan ke warung pun menjadi sangat sulit. Maka dari itu, jika ingin menjaga kekuatan tubuh dan tetap mandiri di usia tua, menghindari alkohol adalah salah satu langkah terbaik yang bisa dilakukan. Gantilah kebiasaan minum alkohol dengan air putih, jus buah asli tanpa gula, atau minuman herbal yang lebih menyehatkan. Ingat Bapak Ibu, tubuh ini adalah karunia. Di usia emas ini, mari kita rawat dengan pilihan yang lebih bijak, agar bisa tetap kuat, aktif, dan menikmati masa tua dengan penuh semangat dan kemandirian. Nah Bapak Ibu, itulah 7 makanan yang mungkin sering kita anggap biasa dan bahkan nikmati setiap hari, tapi ternyata diam-diam bisa melemahkan otot dan kekuatan tubuh kita, terutama di usia 55 tahun ke atas. Ingat, otot yang kuat bukan hanya soal bisa angkat beban, tapi soal bisa tetap mandiri, tetap bergerak bebas, dan tidak mudah jatuh atau cedera. Dan semua itu dimulai dari apa yang kita pilih untuk makan setiap hari. Jangan tunggu sampai tubuh memberi sinyal lemah baru kita sadar. Mulailah dari langkah kecil, dari dapur sendiri. Karena, menjaga otot bukan untuk terlihat kuat, tapi untuk tetap bisa menjalani hidup dengan kualitas yang terbaik.